Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajurmiyah. Dan sekarang kita membahas babul maf'uli ma'ah. Bab tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini adalah keterangan penyertaannya. Artinya kita ingin menjelaskan bahwasanya perbuatan ini dilakukan bersama siapa, ya. Nah, huwa ismu tilka dzati wal mansubu bil fi'li aw shibhihi bihaitsu yasbiquhu jumlatun fi'liyatun aw ismiyatun fiha ma'na al fi'li wa hurufihi al waqi'u ba'da wawil ma'iyyati. Maf'ul ma'ah adalah isim tentang zat tersebut dinasobkan dengan adanya fi'il atau yang menyerupainya dengan sekira-kira ia didahului oleh jumlah fi'li atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mengandung makna fi'il dan juga hurufnya yang terletak setelah adanya waw ma'iyah. Jadi syarat adanya waw ma'iyah ini, adanya maf'ul ma'ah ini, pertama dia didahului oleh kalimat dulu, entah itu jumlah fi'il atau jumlah ismiyah. Kemudian setelah itu harus ada waw ma'iyahnya. Ada waw yang maknanya bersama. Setelah itu baru ada zatnya apa? Ya, zat yang membersamai perbuatan itu apa? Baru disebutkan setelah waw ma'iyah. Nah, wa ismul mansub alladhi yuzkaru bayani man fa'ila mahul fi'lu. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa ya suatu perbuatan itu dikerjakan. Jadi tujuan dari maf'ul ma'ah untuk menjelaskan bersama siapa ya pekerjaan itu dilakukan. Ai wa huwa al-fi'lu as-sarihu fashammala al-mufrada wal musanna wal jam'a lil mudzakkari wal muannasi wa kharaja bihi al-fi'lu wal jumlatu. Artinya maf'ul ma'ah adalah fi'il yang jelas, ya, perbuatannya yang jelas. Maka meliputi mufrad dan musanna dan juga jamak, baik jamak muzakkar maupun jamak muannas. Dan keluar dari pembahasan ini ya adalah fi'il dan juga jumlah, fi'il dan jumlah kalimat. Al-mansubu ba'da wawil ma'iyyati, yang dinasabkan setelah adanya waw ma'iyyah. Alladhi yudhkaru li bayani dzati allati fa'ala al-fa'ilu al-fi'la bi musahabatiha. Yang mana maf'ul ma'ah ini disebutkan tujuannya adalah untuk menjelaskan zat yang seorang yang melakukan sesuatu, melakukan perbuatannya dengan musahabatiha, dengan siapa ia melakukan perbuatan tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan perbuatan ini dilakukannya bersama siapa. Nahu qalika ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'wal khashabata. Ya, contohnya perkataanmu, seorang pemimpin telah datang bersama tentaranya dan juga air mengalir bersama kayu. Artinya sungai, kemudian ada kayu yang ikut mengalir terbawa arus air. Fal wawul ma'iyyati wal jaisha maf'ulun bihi maf'ulun mahu mansubun wal khashabata maf'ulun mahu mansubun. Maka waw dalam kalimat ja'al amiru wal jaisha istawal ma'u wal khashabata, wawnya adalah waw ma'iyah, waw yang maknanya bersama. Jadi ini bukan waw ataf tapi waw ma'iyah. Dan lafaz jaish dan juga lafaz khashabah dalam dua kalimat tersebut ini merupakan maf'ul ma'ah. Wa yajuzu atfuha ala ma qablahuma, dan boleh kita mengatafkannya atas apa yang sebelumnya. Artinya boleh juga kita mengatakan ja'al amiru wal jaishu wastawal ma'u wal khashabatu, ya. Ini boleh diatafkan. Tapi kalau kita ingin memutlakkan, kita ingin memastikan maknanya bahwasanya kita ingin memastikan keduanya melakukan hal ini secara bersamaan, maka wajib pakai waw ma'iyah. Karena kalau kita pakai waw huruf ataf, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, waw ataf itu tidak memiliki faedah tartib. Artinya kalau kita mengatakan ja'al amiru wal jaishu, bisa amirnya duluan, tentaranya belakangan, bisa tentaranya duluan, amirnya belakangan, bisa bareng-bareng jalannya, ya, datangnya. Tapi kalau kita pakai waw ma'iyah, kita memastikan bahwasanya bahwasanya mereka itu datangnya bareng-bareng. Memastikan bahwasanya amir dan jaish datangnya bareng-bareng. Nah, wa kadza al-masbuqu bi jumlatin fi'liyatin kasirtu wan nila. Dan begitu pula contoh yang lain
yang didahului dengan jumlah fi'liyah seperti sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Di sini sirtu fi'il fa'il, wawunya maf'ul wawu ma'iyah, an-nila maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Aw ismiyatun fiha ma'na al-fi'li wa hurufihi ka'ana sa'irun wan nila. Atau bisa juga didahului oleh jumlah ismiyah yang mengandung makna fi'il dan juga huruf-hurufnya. Seperti kalimat ana sa'irun wan nila. Saya berjalan bersama Nil. Di sini ana mubtada, sa'irun khobarnya, waw ma'iyah, an-nila maf'ulun mahu mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun bi akhirih. Naam. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa ismu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Adapun pembahasan tentang khobar kana dan saudaranya dan pembahasan tentang isim inna dan saudaranya, maka sungguh telah terdahulu penyebutannya di dalam bab al-marfu'at. Begitu pula tentang bab at-tawabi, maka sungguh telah disebutkan di sana. Artinya pembahasan tentang khobar kana dan isim inna juga tawabi semuanya sudah dibahas ketika membahas bab al-marfu'at. Karena di antara bab marfu'at yaitu dibahas tentang isimnya kana dan khabarnya inna ya, yang wajib majrur. Pembahasan khabarnya kana dan isimnya inna yang wajib mansub sudah dibahas di bab marfu'at ketika membahas babul awamil dakhilati al-mubtada'il khabari. Kemudian at-tawabi juga sudah dibahas di bab tentang babun na'ti wal 'atfi wa tawkid wal badali, ya. Sehingga ya tidak perlu lagi dijelaskan di sini karena beliau menyampaikan ini karena kan sebelumnya beliau menyatakan al-mansubatu khamsata asyara. Yang dinasabkan itu ada 15. Ya, beliau tidak lagi mengulang tentang khobar kana yang wajib mansub, isim inna wajib mansub, kemudian at-tawabi yang wajib mansub kalau mengikuti yang mansub, karena pembahasan tentang ini sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, ya. Nah, falahu salasu halatin, ya. Maka ya namanya tawabi itu afwan. Ini masih lanjutan yang tadi, ya. Masih lanjutan tentang syarat kita ingin menggunakan wawu ma'iyah. Falahu salasu halatin wujubun nasbi nahu sirtu wal jabala wa wujubul atfi nahu qama zaidun wa amrun wa jawazul amrayni kama masala, ya, kama musila atau kama masala. Maka ya kalimat dengan wawu ma'iyah semacam ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama wajib nasab. Contohnya sirtu wal jabala. Aku berjalan bersama gunung. Artinya aku berjalan menyusuri gunung, ya. Di sini wajib nasab. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengatofkan jabal. Kita nggak boleh mengatakan sirtu wal jabalu. Karena jalannya kita sama jalannya gunung itu beda. Termasuk contoh misalnya sirtu wan nila, ini nggak boleh. Sirtu wan nila nggak boleh kita katakan sirtu wan nilu. Saya dan sungai ini berjalan. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena sifat berjalannya kita sebagai manusia dengan sifat berjalannya air, yaitu mengalir, ini berbeda. Sehingga tidak boleh diatop-matufkan. Dia wajib pakai maf'ul ma'ah, wawu ma'iyah. Kemudian keadaan yang kedua wajib atof. Contohnya qama zaidun wa amrun. Ya, Zaid dan Amr berdiri. Ya. Nah, ini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau kedua hal memiliki sifat yang sama, seperti sama-sama manusia, maka lebih afdal mewajibkannya sebagai atop-atuf. Sehingga kalimatnya qama Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr telah berdiri. Wa jawazul amrayni, ya, dan boleh juga keduanya sebagaimana yang dicontohkan. Ya, jadi contoh ja'al amiru wal jaisha, ini boleh ja'al amiru wal jaishu, ya. Karena ya di sini sifat keduanya sama.
sama-sama manusia. Ja'al amiru wal jaisyu. Atau boleh juga ja'al amiru wal jaisya. Nah, jadi ini terserah kita mau pakai yang mana. Yang jelas kalau kita pakai waw ma'iyah, maka kita memastikan maknanya. Jadi ini 3 keadaan maf'ul ya. Maf'ul ma'ah semacam ini. Yang pertama dia wajib nasab. Ya wajib nasab karena sebagai maf'ul ma'ah. Ini untuk 2 benda yang memiliki sifat yang berbeda. Memiliki sifat yang berbeda. Misalnya tadi sirtu wan nilu. Ini nggak boleh. Saya dan sungai ini berjalan nggak boleh. Karena Nil itu mengalir. Sedangkan kita berjalan. Sifatnya beda. Sehingga dia wajib pakai maf'ul ma'ah. Sirtu wan nila. Sebaliknya kalau keduanya punya sifat yang sama seperti ja'a Zaidun wa Amrun misalnya. Maka ini ada yang mengatakan wajib atau ma'tuf. Tapi boleh juga kita katakan ja'a Zaidun wa Amron untuk memastikan bahwasanya Amr ini datangnya barengan sama si Zaid, ya. Nah, wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat hunaka. Begitu pula pembahasan tentang tawabi maka sungguh telah terdahulu penyebutannya di sana. Ai fa ughni an i'adati dzalika mufassala. Artinya aku mencukupkan untuk tidak mengulang pembahasannya secara tafsil di sini karena sudah dijelaskan secara rinci di bab sebelumnya. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.